Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Sebuah video yang cukup menarik ya, untuk kita ketahui bersama, untuk kita dengarkan seperti apa dan bagaimana dari Abah Setu ya, dimana ketika beliau menjelaskan tentang sebuah hal ya, saya rasa penjelasannya cukup ngena lah seperti itu. Kurang lebih akan sedikit saya putarkan ya, biar teman-teman sekalian menyimak sampai akhir ya, dari perbincangan ataupun dari narasi yang beliau kemukakan. Jadi sedikit saya putarkan, dengarkan ya. Dari kitab-kitab mereka, dari kajian-kajian mereka, dan kita sepakat. Sesungguhnya cikal bakalnya kejadian ini adalah dimulai daripada akhlak Ba'alwi sendiri. Dari semua maka Abah membuat judul hari ini adalah bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan kepada baginda Nabi itu adalah pada dasarnya oleh perbuatannya sendiri, oleh akhlaknya sendiri. Maka semakin keras agar mereka mengaku durian, ya tubuhnya sendiri akan semakin keras menolak dari semua. Itu ya. Jadi ini menarik teman-teman ya, menarik untuk kita dengarkan. Artinya pembahasan yang telah beliau angkat dan penjelasannya ini saya rasa penting lah ya untuk kita dengarkan seperti apa dan bagaimana. Oke, seperti biasa ya sebelum kita dengarkan ya kita intro terlebih dahulu. Oke. Semoga semuanya senantiasa ada dalam kebahagiaan. Pada sore hari ini, kebetulan Abah baru saja pulang, sahabat-sahabat, ya, para ustadz, para kiai, kita diskusi, ya, dan kita sepakat bahwa sesungguhnya nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi, sebetulnya yang adalah membatalkannya adalah Ba'alwi sendiri. Maka oleh karena itu, sahabat, saya mengajak kepada siapapun dan dimanapun, marilah kita senantiasa menjaga keademan, ya. Kita jaga kesatuan dan persatuan. Jangan sampai kasus ini adalah menimbulkan perpecahan yang lebih besar dari semua ya. Tetapi pada kesempatan ini saya sesungguhnya kami adalah yang menentang Ba'alwi ini adalah, apalagi yang Abah selalu sampaikan adalah hanya semata-mata menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat dimanapun berada. Yang kedua adalah yang disampaikan oleh kami adalah fakta. Maka saya selalu katakan apa yang disampaikan oleh Abah silakan bantah. Kalau ada fakta yang bisa membantahnya. Dan sebetulnya demikian juga saya tahu adalah hati sanubarinya Kiai Imaduddin juga sama. Pada dasarnya apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan tadi semua ya. Maka niat kebaikan ini jangan sampai ditanggapi adalah perkara yang tidak baik. Maka sesungguhnya saya selalu menegur dari pihak yang menolak nasab Ba'alwi ini adalah jangan sampai adalah membuat fitnah-fitnah tadi semua. Apapun yang disampaikan dan saya menyaksikan hampir semua video daripada kiai-kiai ataupun para ahli-ahli yang menolak Ba'alwi ini, semuanya tidak ada yang menyampaikan keburukan. Maka tidak ada dari pihak kami penuduhan Hawari, tidak ada penuduhan Wahabi, tidak ada kita mengatakan bahasa biasa binatang, dajjal dan lain sebagainya, tidak ada ya. Sebetulnya yang kita sampaikan adalah justru pembelaan tadi semua. Dan sesungguhnya inilah yang juga barangkali buat para sepuh ya, mohon maaf. Inilah beda adalah Gen Z ini adalah memang beda ya. Maka bukan hanya urusan nasab, sesungguhnya nanti dalam termasuk urusan amaliyah, orang-orang sekarang ini adalah semakin cerdas tadi semua. Dan yang selalu dicari oleh mereka adalah bukti dan fakta, bukan fitnah. Jadi tidak bisa untuk Gen Z sekarang itu adalah pada saat sesuatu itu sudah disampaikan, walaupun katakanlah sudah surah wal istifadah, tapi orang-orang sekarang itu nggak ada, selalu ingin bukti dalam segala hal. Maka inilah yang barangkali harus dipahami oleh semuanya dan harusnya adalah ditanggapi dengan positif. Apa yang barangkali dimulai ini adalah dari tesis Kiai Imaduddin, maka bahaslah ilmiah dengan ilmiah. Jadi bukan marah-marah, bukan lain sebagainya. Jadi pahami ya, jadi banyak yang menuduh ke saya, ini adalah Abah Setu adalah pengadu domba umat, pengadu domba, pemecah belah. Tidak ada. Maka yang saya sampaikan itu adalah baik sejarah maupun tentang dakwah mereka adalah semuanya yang saya tanggapi adalah memang dari ucapan-ucapan mereka. Maka saya berharap sebetulnya kepada kiai-kiai sepuh yang barangkali memang harus juga memahami adalah Gen Z ini berbeda dengan pada saat penjenengan dulu, pada masa-masa muda. Orang kita dulu adalah orang senantiasa mudah menerima ya tadi semua.
Tapi sekarang ini beda. Tadi semua sekarang ini anak muda sekarang selalu mencari gitu kan tadi semua. Maka apalagi yang berkaitan dengan nasab yang dikaitkan kepada Dzurriyyat Rasul yang agung, yang memiliki implikasi yang sangat luar biasa tadi semua ya. Tetapi walaupun begitu, sesungguhnya kalau menurut saya, menurut Abah ya, dan juga tadi dari teman-teman yang saya punya teman diskusi ya, setiap hari Jumat sore adalah para kiai yang selalu juga membawakan masukan pada saya dari kitab-kitab mereka, dari kajian-kajian mereka, dan kita sepakat sesungguhnya cikal bakalnya kejadian ini adalah dimulai daripada akhlak Ba'alwi sendiri. Dari semua maka Abah membuat judul hari ini adalah bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan kepada baginda Nabi itu adalah pada dasarnya oleh perbuatannya sendiri, oleh akhlaknya sendiri. Maka semakin keras atau mereka mengaku dzurriyyat ya, tubuhnya sendiri akan semakin keras menolak tadi semua. Jadi ini harus hati-hati ya, mengingat tadi saya bicara dengan dia membawakan satu kitab tadi semua tadi, tapi saya belum sempat mengkajinya dan kitabnya ada di saya, tapi insya Allah nanti saya akan kaji. Jadi ada satu klausal tadi semua ya, pandangan ulama, maka hati-hati menisabkan darah kita kepada darah orang mulia. Karena nanti walaupun kita tidak ada yang mengakui, tidak ada saksi, nanti tubuh kita sendiri yang akan bicara. Itulah yang nanti dikatakan juga di dalam dalam sebuah hadis, nanti di akhirat seluruh tubuh kita adalah mulut kita dikunci, maka seluruh tubuh kita lah yang bicara. Maka inilah sekarang seolah-olah Ba'alwi ini tubuhnya berbicara. Dari tubuhnya timbul maksiat, dari kalamnya timbul maksiat, dari ucapannya timbul maksiat, dari otaknya timbul maksiat. Sesungguhnya itu adalah penolakan kepada pengakuannya sendiri kepada dzurriyyat yang agung, yang mulia. Tadi semua yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dari sahabat ya. Nah inilah maka harus kita pahami juga patut dicurigai gitu kan sekarang. Karena kalau dulu para habib ini adalah memiliki akhlak mulia. Barangkali dulu mereka adalah jangan-jangan tadi, itu tadi saya bilang tadi, maka harus tes DNA. Barangkali ada yang asli gitu kan tadi semua ya dari mereka tadi semua. Nah inilah barangkali maka pada hari ini Abah ingin sampaikan fakta-fakta lagi. Abah bukan memfitnah tadi semua, bahwa sesungguhnya nasab Ba'alwi ini dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri dengan perbuatannya. Dan ternyata tadi saya diskusi dengan para kiai itu ada sepakat, karena nanti saya akan bacakan kitabnya, kalau nanti saya sudah siap baca semua, natijahnya saya sudah ketemu gitu kan tadi. Ternyata sebagian kecil itu yang saya tangkap bahwa pada dasarnya pada saat seseorang menisbatkan adalah darahnya kepada seseorang yang mulia, walaupun tidak ada yang membantahnya, dia sendiri yang akan dia mulutnya adalah dirinya akan membatalkannya tadi semua dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya yang sesungguhnya dia itu sudah memberitakan tubuhnya menolak keberadaan nasabnya itu sendiri. Contoh ya. Jadi yang pertama adalah bisa dengan perbuatan maksiat. Muncul pada tubuhnya adalah perbuatan maksiat. Sudah banyak kasus, maaf ya, ini bukan fitnah, juga adalah mungkin di Cianjur, mungkin di Cirebon, Habib Toha bin Yahya, maaf, sampai dengan menurut akal logika itu adalah tidak masuk akal. Seorang habaib, ngaku habaib, kemudian dia punya jemaah, sampai jemaahnya itu maaf sekali, ini juga bukan. Ini hanya untuk menyatakan dari apa yang saya katakan tadi, bahwa Ba'alwi itu membatalkan nasabnya sendiri dengan tubuhnya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan pemikirannya tadi semua ya. Ini hanya contoh saja, contoh kecil ya tadi semua. Tapi kenyataannya ini adalah maka saya tidak setuju bahwa kasus ini adalah oknum tadi semua, karena hampir memiliki kesamaan tadi semua ya. Nah, ini satu adalah contoh adalah perbuatan dengan perbuatan muncul perbuatan maksiat pada tubuhnya. Dan ini banyak lah dulu ya, mungkin Habib RS dengan Firja Hussein dan lain sebagainya. Kemudian sekarang Habib Toha bin Yahya sampai meniduri jamaahnya. Bayangkan, di sejadah di majelisnya sendiri. Ini di luar nalar. Saya tidak melihat kambing pun demikian. Ya, saya tidak pernah melihat barangkali tadi semua ya. Ini semua ini. Kemudian Habib Aceh Ali Jindan. Kita tahu ya dari karena sekarang banyak dari ucapan mantan istrinya yang bicara di sana di sini, dan dia mengakui dia bilang lebih dari selusin wanita-wanita, ada yang enggak dinikahi, yang ada dijanjikan, kemudian ajak di hotel, ditiduri, dan lain sebagainya. Inilah, padahal Ali Jindan itu banyak ceramahnya. Walaupun kau berkata Islam, tapi tubuhmu adalah tidak Islami, tadi semua ya. Ini sebetulnya yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat pendukungnya. Abah nggak apa-apa dimaki oleh kalian. Yang kalian belum paham, nggak apa-apa. Abah nggak ada masalah, tadi semua ya. Tadi semua ya, Abah bahagia saja, tadi nggak ada masalah. Karena yang Abah ingin sampaikan itu adalah fakta-fakta yang harus kita adalah belajar untuk cerdas, memahami tentang keadaan ini tadi semua ya. Kemudian dengan ucapannya, banyak Habib Rizik itu adalah dengan ucapan-ucapannya yang luar biasa, sehingga dulu menghina ulama NU adalah karena memang Habib Rizik itu adalah
apa namanya dari PAM Swakarsanya Pak Harto yang dibentuk menjadi FPI. Di awal memang saat itu Gus Dur lagi kuat akan menghalangi Gus Hasan untuk menjadi ketua PBNU. Seolah-olah pesan istana saat itu Gus Dur itu mati atau hidup tadi semua. Maka disitulah mulai perseteruan antara Gus Dur dengan apa namanya dengan Habib Rizik. Tapi sesungguhnya desainnya adalah di belakang tadi semua. Tapi inilah juga yang saya harus katakan, ulama yang sesungguhnya ulama. Maka kenapa katakan al ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama yang sesungguhnya adalah yang takut pada Allah, yang nggak takut dengan Pak Harto, dia nggak takut dengan Habib Rizik. Maka sekarang ulama-ulama NU yang justru sebaliknya tadi semua ya berpihak kepada Habib Rizik, kepada Rabi'ah Alawiyah, ini sungguh aneh sesungguhnya. Saya pertanyakan tentang keulamaannya tadi semua. Apalagi nanti saya live nanti malam bicara tentang kebangsaannya. Karena masalahnya sekarang ini bukan hanya mereka adalah karena mengaku Duriat ini kalau menurut Abbas setelah diselidiki sejarahnya adalah sebetulnya adalah nanti ke depannya planning jangka panjangnya adalah penguasaan bangsa ini sebenarnya. Kalau kita pahami satu step demi step ya, dan sangat terstruktur dan masif tadi semua ya. Nah inilah termasuk Habib Rizik mengatakan Gus Dur adalah buta mata, buta hati. Allahu Akbar tadi semua. Nah inilah ya yang harus juga kalau apa namanya para orang-orang Indonesia yang justru malah membela mereka itu kalau menurut saya aneh. Tapi saya tidak menyalahkan kalian. Silahkan itu hak kalian tadi semua. Cuma bagi kita pun adalah sama. Dan makanya sebenarnya kalau Habib-Habib ini mau tes DNA, selesai sebetulnya. Biar cepat. Mereka nggak mau tes DNA, sahabatku, karena tahu mereka itu sebetulnya bukan. Ya. Dan pada dasarnya kalau mereka itu adalah Duriat, apa yang harus ditakutkan? Toh saya ini asli tadi semua. Sama ketika Anda membawa emas ke toko, Anda tahu itu asli. Kenapa Anda takut tadi semua dengan mengetes emas itu kadarnya tadi semua ya. Tapi kalau mengaku-ngaku emas, tapi ternyata besi yang berkarat, ini tadi saya bilang tadi. Kau 1000 kali mengaku emas, ternyata adalah besi yang digalvanis, muncullah karat. Nah inilah, karat inilah perkataan yang buruk itu seumpama karat. Perbuatan yang buruk adalah seumpama karat. Dan saya melihat tadi semua baik dari yang paling lembutnya maupun sang bawah, itu punya karakter yang sama ya. Nah inilah yang harus difahami oleh semua, tadi semua sahabat-sahabat semua. Lihat dengan yang kedua adalah Habib Rizik itu, si Habib itu kalau menurut saya RS ini sangat licik tadi semua ya. Dan selalu mengadu domba umat tadi semua. Padahal dia adalah hanya hamba politik yang selalu digunakan. Lihat dalam pilkada gubernur DKI, dalam pilpres, dalam apa. Ini sebenarnya juga harus dipahami oleh kalian semua ya. Adalah inilah ya, aduh gimana saya ngomongnya tadi semua. Membutuhkan ketajaman hati untuk melihatnya tadi semua. Kemudian lihat dari liciknya Habib Rizik, dia berkata gunakan HP untuk memfitnah. Karena pada saat kita tidak menguasai TV mainstream, kayak TV One, kayak TV Metro, dan lain sebagainya, dia bilang gunakan HP-mu tadi semua ya untuk memfitnah, kemudian sebarkan, luaskan, ulang-ulang tadi semua. Kemudian kalau ada kebaikan dari orang-orang, kemudian inilah apa namanya gunakan HP untuk memfitnah lawan politiknya atau yang tidak searah dengan perjuangan Habib Rizik tadi semua ya. Karena kita tahu bahwa Habib Rizik ini kenapa berkelompok orang-orang yang Anda bisa sebutkan lah, tahu semua ya, yang punya hajat untuk khilafah di Indonesia. Padahal kita tahu khalifah yang pertama saja, Abu Bakar itu diracun, Umar itu ditusuk, Utsman itu ditusuk, Ali itu ditusuk, bahkan sampai Ali bin Abi Thalib harus perang dengan istri tercintanya Rasulullah, berarti mertuanya sendiri, Aisyah. Karena dia putri Abu Bakar, dia lawan tadi semua ya. Dan kemudian nanti lanjutnya adalah dengan perang Siffin, kemudian juga terjadilah perang Karbala tadi semua. Begitu bagaimana apa namanya Yazid kalau tidak salah, maaf kalau saya sebutkan nama, begitu kejamnya dia adalah membunuh Hasan dan Husain tadi semua. Jadi coba kalau Anda berpikir tentang khilafah, sungguh aneh karena bangsa ini didirikan ada satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, didirikan oleh orang-orang pemuda-pemuda, putra-putri Indonesia dari berbagai suku bahasa dan agama. Kalau Anda jadikan agama ini khilafah, berarti begitu ini berdiri khilafah akan perang kita dengan Jawa, dengan Bali, karena mereka Hindu tadi semua. Kita akan perang Sulawesi, kemudian dengan Sulawesi sebelahnya, satu Islam, akan perang NTB dengan NTT, satu Islam, satu Kristen. Dan tidak bisa, karena semua berdiri di tanah ini adalah punya jasa, dan mereka semua ya. Maka Habib Rizik mengatakan adalah gunakan HP untuk memfitnah orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Kemudian buatlah fitnah dan sebarkan. Kemudian kalau ada kebaikan, jangan disebarkan. Tapi kalau ada keburukan sekecil apapun, buatlah fitnah itu lebih besar. Sebarkan, kirimkan terus. Ini coba. Apakah mungkin menurut Anda pemikiran semacam ini datang dari seorang Duriat Rasul? Kan coba pikirkan ya dari semua. Nah, saya bilang tadi, sesungguhnya Ba'alwi itu dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri tadi. 1000 kali dia mengatakan saya manusia, tapi giginya penuh dengan darah vampir, ya nggak bisa tadi semua ya. Jadi kalau seandainya mungkin kayak Habib-Habib dulu yang begitu baik, yang begitu soleh, berilmu,
Ya, makanya adem ayem aja sebetulnya tadi semua ya. Dan inilah yang harus difahami oleh juga para muhibbinnya tadi semua. Jadi jangan samakan. Ini udah beda kalau menurut saya, sangat jauh berbeda. Saya juga baca kitab-kitab habaib tadi semua ya. Tadi semua. Jadi menurut saya sangat jauh. Ini yang harus ditanyakan. Maka disinilah karena tadi ibaratkan besi ngaku emas, kemudian tumbuh karat, ya wajib dites ulang tadi semua ya. Dan inilah yang harus difahami. Kemudian RS mengatakan lagi kalau ada gelar kehormatan, gelar akademik, apakah doktor, profesor, kiai, jangan disebutkan biar mereka kelihatan orang bodoh. Ini licik ini semua tadi semua ya. Kalau ada kesalahan kecil, besarkan tadi semua. Tadi semua. Kalau ada persoalan besar, viralkan tadi semua. Ini kan datang dari semua ya. Iwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Kemudian apa namanya? Juga dengan ucapan Habib Rizik yang mengajak perang. Tadi semua. Ayo perang tadi semua ya. Ingat ngajak perang kepada umat Nabi Muhammad. Bukankah kita berkata kalau memang Anda duriat tadi semua harusnya adalah bagaimana mengayomi, wahai tadi semua bangsa Indonesia, kamu percaya kepada saya boleh, nggak percaya kepada saya boleh. Tetapi saya ingin selalu mengajak kebaikan pada kalian. Maka saya adalah hanya ingin mendakwah pada kalian tadi semua. Coba, kalau bisa begitu tadi semua. Ini bukan sebaliknya. Tadi, bagaimana Habib Rizik mengajak perang. Asah golok, asah badik, asah parang. Ini sebenarnya udah masuk kepada KUHP. Ini adalah ngajak perang, ini makar sebetulnya. Dan kalau udah makar tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah tadi semua ya. Sebenarnya sudah banyak. Ini cuma saya juga bingung kepada pihak MUI, kepada pihak pemerintah. Karena inilah semuanya sahabat. Di Indonesia ini nggak lepas dari permainan mereka. FPI ini adalah punya Cendana. Kemudian juga maaf HTI ini punya Cikeas di semua ya. Kemudian apa namanya Panji Gumilang itu punya Pak Wiranto dan beberapa banyak orang tadi semua ya. Kita semua walaupun itu ditutupi adalah faktanya begitu. Maka begitu ini permukaan naik ke atas, hanya orang-orang politik kayak Ibu Irma, kayak tadi yang bisa bicara tadi semua ya. Yang lainnya tidak bisa bicara. Karena tadi semuanya juga punya tujuan masing-masing dan menggunakan mereka, tapi mereka nggak sadar. Mereka menggunakan para habaib ini sebetulnya sudah menggunakan mereka. Nah, ini tadi semua. Tapi karena mereka kan ini ada kepentingan, bukan nusa, bukan bangsa. Tadi semua. Para pejabat-pejabat kita inilah kepentingannya diri sendiri tadi semua. Nah, tidak sadar sekarang sudah sampai kepada membuat kerusakan di tanah air ini ya. Kemudian juga berkata tentang Kiai Madudin adalah dajjal tadi semua ya. Ini nggak mudah sahabat tadi semua. Maka hati-hati ya. Dan orang Kiai Madudin itu orang baik ya kalau menurut saya, luar biasa. Sangat berilmu, kitab-kitabnya udah banyak tadi semua ya. Dan betul ada kemarin sahabat saya juga dari kalangan yang mendukung Pak Alwi, dia kontak saya, itu bukannya Kiai Madudin dulu mengisbat habaib, betul ada kitabnya dan saya juga sampai nyari karena saya belum pernah. Bayangkan, dikiranya saya dan kemudian semua orang-orang yang mendukung Kiai Imad ini, orang ini selalu bersatu dalam satu kelompok. Enggak, kita ini muncul sendiri-sendiri. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu Kiai Imad, bayangkan 2 tahun. Karena bagi kita adalah bukan apalagi ada disebut ini ada yang membiayai, siapa yang membiayai? Kita aja tadi semua. Sampai ada Ikhwan kalau mau pertemuan tadi minta buat transport. Nah, ini kayak dari Ikhwan Sukabumi baru saja WA karena dia bilang mau bikin rapat PWI di Pelabuhan Ratu. Dia udah WA lagi, tadi buat biaya rapat dan lain sebagainya. Ini benar-benar semuanya adalah murni dari hati sanubari menghendaki bahwa kedamaian untuk bangsa ini. Menghendaki Islam akan kembali kepada terarah. Kalau dulu mereka ulama-ulama itu, mereka para habaib itu memang berdakwah. Dakwahnya juga nyata dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang ini yang didakwahkan oleh mereka karena mereka jahil, karena tadi mereka tuh sudah punya anggapan, tadi salah menafsirkan ayat Al-Quran bahwa mengatakan bahwa nasab lebih utama dari ilmu. Ini sudah inilah yang membuat mereka tidak mau mencari ilmu. Akhirnya begitu kasus ini ada, ya akhirnya meminta orang-orang ulama-ulama yang ada yang masih membela mereka tadi semua ya. Ya itu pun ada kaitan, yang satu punya menantu Habib ya tadi semua. Ini kembali adalah masalah kepentingan. Maka masuk akal lah kalau seandainya itulah makanya manusia namanya. Manusia itu selalu ada sisi manusianya membela karena kaitannya ada pernikahan, ada tadi itu punya menantu Habib dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya wajar kalau mereka membela itu semua tadi ya. Tapi kalau menurut saya bukalah wawasannya, kemudian kalau tidak juga kita akan hancur negara ini kalau kita biarkan tadi semua ya. Kemudian Habib Muhdar tadi juga sama. Sebetulnya banyak dari kalam-kalam mereka yang menurut saya ini mustahil. Bagaimana mungkin tadi semua Duriat Rasul ngajak perang dengan umat baginda Nabi tadi semua. Tadi. Makanya istilah Habib dulu itu sebetulnya Habib itu adalah orang yang mencintai, dicintai. Dia mencintai
bukan Habib, dan yang bukan Habib mencintai Habib dulu itu. Jadi istilah Habib itu bukan pada satu pihak, tapi begitu saling cinta mencintai, itulah Habib sebetulnya. Istilah Habib itu ada pada orang yang saling cinta mencintai tadi semua. Ini bagaimana mungkin tadi semua? Makan sebaliknya adalah seolah-olah dengan pemaksaan, pemintaan tadi semua. Dari 4 tadi kiai yang hadir ke saya, yang satu bilang saya udah 40 jutaan, mah ada bah. Ada yang bilang satu lagi, saya adalah kali katanya 50 juta tadi semua. Dan semua hampir 4-nya, bayangkan dari 4 kiai yang datang, 4-4-nya korban tadi semua. Nah inilah sesungguhnya harus difahami oleh semua. Mungkin kayak kiai-kiai besar di PBNU tidak pernah merasa diminta oleh mereka, tapi kan tadi semua. Tapi coba dengarkan video-video dari dakwah mereka, ngeri sebetulnya. Kepada Kiai Miftah, kepada Kiai Syukron Makmun, coba dengarkan bagaimana mereka berdakwah itu. Misalnya bab ilmu tadi semua, mereka membalikan al-habib warasatul anbiya, sementara aslinya al-ulama warasatul anbiya. Ada lagi hadis mengatakan bahwa orang Arab habib itu di atas orang lokal. Padahal Nabi bersabda, "An-nasu li Adam wal Adam manit turab la fadla li arabiyyin ila zamin wala fadla li aswad ila al-ahmar illa bitaqwa." Jadi sesungguhnya secara zatnya pun Allah sudah menyatakan sama sesungguhnya. Tapi tadi karena mereka itu menganggap mereka itu, karena dulu sebetulnya dimulai zaman Senokor Gronyo, bahwa kelas atas adalah bangsa Belanda, kemudian kedua adalah kelasnya bangsa Arab, yaitu Marhabaib tadi, yang ketiga adalah bangsa Cina, yang keempat barulah pribumi yang disebutkan dengan Irlander tadi semua. Kita ini memang dari dulu adalah Irlander tadi semua. Kita ini sudah dihina oleh semua bangsa-bangsa tadi semua. Padahal bangsa kita inilah tidak ada bangsa sehebat bangsa Indonesia. Dari ujung ke ujung adalah kerajaan. Kita ini adalah darah-darah biru sebetulnya. Dibandingkan Arab, bukan siapa-siapa Arab itu. Mereka hanya adalah bangsa jahiliyah. Mereka yang tahunya adalah membunuh, saling membunuh untuk mendapatkan makanan. Tapi bangsa kita, bangsa yang beradab dari semua. Ya. Tapi sekarang dengan datangnya mereka, bangsa kita pun dibuat mulai tidak beradab tadi semua ya. Dari komen yang dibuat ke saya, oh, ya Allah ya Karim, tapi nggak apa-apa tadi semua. Karena siapapun. Maka inilah sebetulnya kenapa baginda Nabi bersabda, kalau engkau mencinta, mencintalah karena Allah. Kalau engkau membenci, membencilah karena Allah. Karena Allah dan Rasulnya lah kalian mencinta. Maka juga percayalah tadi semua. Ya. Janganlah kata Nabi, engkau mencinta, terlalu mencinta. Karena pada saat engkau adalah, karena nanti engkau tidak akan konsekuen. Karena pada saat seseorang itu sudah mencinta, orang mencinta pada seseorang, 99 keburukan, maka tetap adalah baik tadi semua. Maka saya pernah membuat tafakur tentang lalat dan lebah tadi. Lebah adalah binatang yang suka diperlambangkan. Kenapa dalam surat Al-Quran ada surat An-Nahl tadi semua ya. Jadi tentang kehebatan lebah tadi semua. Lebah sebuah makhluk yang selalu berpikir positif. Di dalam sungutnya itu punya 2 tanduk dia, dan tanduk itu hanya tahu kebaikan. Maka lebah itu pada saat dia terbang yang dicari hanya bunga. Dia hinggap di bunga tanpa melakukan kerusakan. Itulah lebah tadi semua. Walaupun ada satu bunga di hamparan kotoran, lebah itu hanya hinggap di bunganya. Berbeda, Allah ciptakan adalah lalat. Dan lalat itu tidak mengerti, juga sama memiliki sungut, dan bentuknya mirip dengan lebah, warnanya hitam, dan dia selalu, begitu dia terbang, yang dia tahu adalah keburukan. Maka dia walaupun ada hamparan kebun bunga, ada sekepal tai kotoran binatang di bawahnya, maka lalat itu hanya hinggap di situ. Nah inilah sesungguhnya adalah perilaku makhluk juga sudah menunjukkan kepada kita. Maka inilah, maka sungguh aneh kalau seandainya orang yang mengaku dzurriyyat Nabi, lebah saja yang pada saat dia terbang itu kalau memang di dadanya itu penuh dengan rahmat, dengan kasih sayang, maka dia akan hanya melahirkan kebaikan dan kebaikan tadi semua ya. Kemudian juga siapa nih kalau saya sampaikan adalah Habib Lutfi bin Yahya. Ini orang, saya adalah muhibbinnya. Dan saya adalah selalu berusaha sampai nginap di hotel-hotel di Solo, di Pekalongan, setiap acara sholawatan Habib Lutfi bin Yahya. Tapi memang orang ini lembut, orang ini baik, luar biasa tadi semua ya. Tetapi, nah inilah kembali pada saat seseorang itu mengaku dzurriyyat, walaupun selembut Habib Lutfi bin Yahya sekalipun, tadi semua ya, tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan. Mengaku, kita sudah tahulah, sampai beliau sengaja membentuk tim, restorasi makam, dan pengakuan makam-makam itu dibalwikan. Ada makam palsu, ada kepala kerbau yang diakui juga, tapi kemudian kita juga tahu ternyata itu adalah bisnis makam, tadi semua ya. Sampai berkarung-karung uang yang distorkan, sahabat ya. Tolong pahami ini semua ya. Jadi inilah, pada saat seseorang itu mengaku nasab pada baginda Nabi, tubuhnya akan menolak dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan pemikiran, tadi semua akan keluar. Jadi walaupun kita nggak merobohkan, dia akan roboh sendiri kok. Tadi semua. Dulu ada anekdot tadi semua ya, dikatakan oleh seorang presiden Amerika pada saat Pak Habibie membuat CN235 tadi semua. Tadi semua. Pada saat CN235 dibeli oleh Irak tadi semua. Tiba-tiba dilihat dari jauh, dia bilang, oh ini kayaknya pesawatnya aneh nih.
Dilihat, oh itu CN-235. Pas mau ditembak, jangan ditembak. Katanya, itu pesawat nanti jatuh sendiri. Itu hinaan orang kepada Indonesia. Tapi artinya yang dimaksud adalah, pada saat seseorang itu ada berbuat buruk, maka dia akan jatuh dengan sendirinya, sesungguhnya. Maka kita ini udah jadikan penghinaan bangsa-bangsa lain, tadi semua ya, tadi. Nah inilah yang harus kita pertahankan. Kebanggaan bangsa ini adalah bagaimana kita harus mendidih merah putih pada tubuh kita. Tadi ya, apa namanya, yang harus kita kembalikan, bangkitkan. Kemudian juga Habib Lutfi adalah membuat kisah palsu tentang, apa namanya, sejarah pendirian NU tadi semua ya. Tadi semua dengan mengatakan bahwa yang memiliki memprakarsai adalah pendirian NU adalah Sayyidina Khalil Bangkalan dan juga adalah termasuk Habib Hashim adalah ayahandanya ya. Tetapi adalah fakta, adalah sejarah tidak demikian tadi semua, karena buktinya 2 tahun kemudian mereka mendirikan Robito Alawiyah yang artinya bahwa mereka adalah bukan NU, karena memang tidak mungkin masuk NU apalagi memiliki ide untuk mendirikan NU dari semua sahabat ya. Jadi kita ini harus benar-benar cerdas tadi semua ya. Makanya saya bilang tadi ini kadang-kadang kalau cuma kastrol doang nggak duduk. Makanya Abah mengajak, ayo dari semua ajakan anak-anak kita sekolahkan, kita juga selain mondok juga kuliahkan tadi semua. Nanti kecerdasannya antara ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah itu sejalan tadi semua. Karena 2 ayat ini memang sejalan. Ayat Qur'aniyah dibuktikan dengan ayat-ayat kauniyah. Maka sesungguhnya bagi mereka-mereka yang sudah mengecap pendidikan lebih tinggi, memahami sejarah akan lebih mudah memahaminya. Nah ini yang lebih celaka lagi adalah tadi yang Habib Rizik bilang, kaum-kaum fundamentalis ini, kaum-kaum mereka yang bodoh ini. Doktrin, nah itu sebetulnya inilah korbannya hari ini. Begitu banyak orang-orang yang bodoh, yang mati-matian membela Ba'alwi, karena satu, ilmu pondoknya nggak cukup, kemudian ilmu sekolahnya juga nggak ada. Tadi semua. Nah itulah yang mudah didoktrin, tadi semua ya. Nah apalagi tentang apa namanya, lebih ini, merubah silsilah torikot. Ya, ini Habib Lutfi. Saya menemukan di Torikot Sajiliyah, beliau sempat memasukkan Sayyidina Khalil Bangkalan. Kemudian di Torikot Qadiriyah Naksabandiyah juga ada memasukkan beberapa nama Habib di dalamnya. Ini kan sesungguhnya aneh bin ajaib. Sebetulnya aneh memang Ba'alwi ini. Dulu Habib Utsman bin Yahya adalah tadi seolah-olah kakek buyutnya Habib Lutfi bin Yahya kan menolak sebetulnya. Itulah dengan kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Wassalamah itu sebetulnya adalah mengatakan perjuangan para pahlawan itu gurur dan torikot mereka pun adalah gurur dari semua. Itulah kenapa sampai adalah seluruh pasukan bekas apa namanya yang di bawah Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teguh Umar dikejar-kejar, dibunuh ulama-ulamanya karena dari hanya satu kitab Manhajul Istiqomah dari semua ya. Dan itu kitabnya sekarang masih ada, bisa dibeli lagi di Shopee. Tapi coba Anda baca halaman 21 sampai halaman 24 tadi semua ya. Nah inilah kelucuan bangsaku tadi semua ya. Jadi pada saat inilah ya yang aneh. Kemudian Habib Lutfi sendiri menjadi seolah-olah presiden dari mursyid sedunia seolah-olah gitu kan tadi. Dulu ditolak tadi semua. Tetapi pelan-pelan dimasukin silsilah ke dalam tiap-tiap thariqah itu dimasukin Habibnya. Sebagaimana di makom-makom para wali Ampel tadi sudah di Gresik ya, di Demak tadi semua itu juga sudah muncul. Sekarang adalah Ba'alwi dimakamkan tadi semua. Nanti tujuannya apa? Biar mereka berkata nanti karena sekarang kita belum mutlak dikuasai oleh mereka, tapi tandanya adalah mengarah ke sana. Ya. Itu sebetulnya pergerakannya dari mulai Habib Utsman bin Yahya, pergerakannya menggunakan Senokor. Karena kita ini jangan lupa, dulu itu kita dijajah oleh Senokor oleh Belanda tadi semua. Sehingga persatuan mereka itu sahabat begitu kental tadi semua ya. Nah itulah kenapa apa namanya Habib Utsman bin Yahya ini mendapatkan salib kepala singa tadi semua ya. Karena jasanya membuat fatwa yang membuat Belanda merasa benar untuk membunuh para ulama-ulama tadi semua ya. Nanti insya Allah malam nanti saya akan bahas tentang bagaimana Ba'alawi ini adalah mengancam NKRI, kemudian Pancasila dan Garuda Pancasila tadi semua ya. Ini ya biar dipahami tadi semua, biar kita ngerti, biar kita cinta tanah air ini, biar kita bagaimana membayangkan orang tua kita berdarah-darah, bagaimana pada saat Rodi zaman Denles, bagaimana Robusa pada saat zaman Jepang, tadi semua hanya ulama sekelas apa namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lah yang melawan. Karena saya tidak melihat saat itu, bahkan saat zaman pergerakan itu pun nggak ada saya lihat siapa Ba'alwi itu. Makanya mantap, sampai hari ini nggak ada di makam pahlawan yang bernama marga Ba'alwi dari semua, kecuali sekarang pahlawan diaku di Ba'alwi kan dari semua. Padahal Imam Bonjol dulu difitnah, sekarang diaku Ba'alwi. Dulu Pangeran Diponegoro difitnah, sekarang diaku Ba'alwi. Dulu torikot mereka adalah difitnah sebagai torikot gurur, torikotnya adalah orang-orang yang sesat. Tapi sekarang adalah dipegang oleh Habib Lutfi dengan Jatman. Tapi silsilahnya pelan-pelan dirubah. Ini saya bilang tadi, bahwa orang yang mengaku duriat pada orang mulia. Tadi semua, ya tadi saya belum selesai baca kitabnya itu. Tadi semua adalah nanti tubuhnya sendiri akan menolak. Walaupun mulutnya diam, mungkin ada lewat yang dengan mulutnya, ada lewat dengan perkataannya, ada lewat dengan perbuatannya, lewat dengan akalnya, pikirannya. Pokoknya dia tetap menunjukkan, aku bukan.
Kata dia sendiri, aku bukan, gitu kan tadi. Ini pahami ya. Jadi hati-hatilah mengaku nasab kepada siapapun. Itulah maka kenapa Allah melarang Nabi Muhammad kepada Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad, akhirnya ditegur oleh Allah. Sampai Nabi bersabda, siapa yang mengaku duriat pada seseorang? Inilah sebetulnya neraka yang sedang terjadi, yang harus dipahami ya tadi semua ya. Jadi sebenarnya kembali kata saya bahwa nasab Ba'alwi ini dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri tadi semua. Nah ini tadi maka karena banyaknya ada yang asli, ada yang palsu, barangkali, nah itu tadi semua ini harus di-QC ulang tadi semua ya. Tadi semua. Masa ini zaman QC sekarang di pabrik pun ada segala apa di QC ya. Jadi kemudian dan banyak lagi lah kebohongan dari kitab yang dikarang oleh klan mereka. Ada yang Kiai Ihya, Nur Ihya sudah membahas tentang 502 kisah-kisah khurafat yang sengaja dibuat. Nah ini semua ya. Apa namanya kisah khurafat yang berseberangan dengan spirit Islam, dengan spirit as-sunnah baginda Nabi tadi semua. Jadi mereka apa namanya mengakui zat yang mulia. Padahal Quran mengatakan, Allah sudah mengatakan walaqad karomna bani Adam, artinya di mata Allah sama semua. Bahkan baginda Nabi pun dikatakan kul dari inna anna basyarun mislukum, ana basyarun. Kul tadi. Jadi katakan bagi Muhammad pun adalah tubuhnya basyar tadi semua ya. Jadi artinya secara zat sesungguhnya adalah manusia itu sama tadi semuanya. Jadi tidak ada mereka itu. Itu yang membuat derajat itu Belanda tadi semua. Bukan baginda Nabi dan bukan Allah dalam Al-Qur'an. Dan baginda Nabi pun sudah menolak an-nasu li'ada wal ada maniturab la fadla li arabiyyin ila azamin dan illa bitaqwa tadi semua. Jadi ya pahami jadi itu jadi tentang feodalisme mereka mengakui zat yang lebih mulia dan lain sebagainya. Wah banyak lagi. Saya tempoh hari udah buat 160 apa yang didakwah mereka yang dari kitab itu adalah maka dakwah mereka itu sesungguhnya tidak pernah mengagungkan Rasulullah, tidak pernah mengagungkan sahabat. Itulah tadi semua. Bahkan Rasulullah dihina dengan makih muqaddam tadi semua dengan mi'rajnya yang 70 kali. Coba tolonglah kiai-kiai itu dengar itu tadi semua. Apa enggak sakit tadi semua? Sampai seolah-olah Rasulullah itu dianggap kecil oleh fakih muqaddam tadi semua ya. Habib Zain dikatakan bahwa dia itu adalah lebih hebat dari Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan Habib Abu Bakar itu lebih hebat dari Abu Qadir dan lain sebagainya. Masih banyak penghinaan mereka kepada ulama-ulama kita, bahkan menghina kepada Rasulullah. Ini tolonglah kepada kiai-kiai ya. Kalau yang bodoh sih saya sih nggak peduli tadi semua ya. Walaupun mereka kasih komen yang buruk kepada saya, terima kasih masukan-masukannya tadi semua. Dan buat teman-teman yang yang memberikan komen ya, mohon maaf. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban karena tapi semuanya sebetulnya saya hanya live, yang menyiarkan adalah tim admin saya tadi semua. Jadi saya nggak tahu kalau ada jawaban dan ada pertanyaan dan lain sebagainya. Itu hanya bagian-bagian aja yang dikirimkan ke saya tadi semua. Yang komen baik terima kasih, komen buruk juga terima kasih. Intinya bahwa Abah menyampaikan kebenaran. Sekali lagi jangan menuduh adalah memecah belah umat karena ini sudah terjadi. Jadi Abah itu naik setahun setelah kasus ini ada. Karena melihat kasusnya semakin dalam, maka Abah turun tangan tadi semua ingin menyampaikan. Maka melihat sisi dari dua sisi. Dan juga kepada Wali Songo yang juga sama. Nah tadi semua ya, budaya-budaya Ba'alwi ini jangan ditiru. Karena saya melihat kalau ada gedean dari PWI juga kelihatan kayak Habib baru gitu kan. Jangan sampai PWI juga menjadi Habib baru. Nanti kalau seandainya budaya ini kalian ambil, nggak ada bedanya kalian dengan Ba'alwi tadi semua. Justru kita ini adalah dari awal sudah baik, orang tua kita tidak pernah mengaku karena memang tidak pantas menisbatkan mengakui seseorang pada duyat yang mulia karena tidak mudah membawanya tadi semua. Justru tadi akan merusak Islam itu sendiri tadi semua ya. Itu saja barangkali yang Abah sampaikan di sore hari ini. Tetapi insya Allah nanti jam 8 malam saya akan live tentang membahas bahwa Ba'alwi ini adalah ancaman kepada NKRI, Pancasila dan Garuda Pancasila. Karena ini harus dibahas tadi kalau menurut saya. Jadi setelah urusan nasab itu kecil tadi semua. Ini kecil tadi semua. Karena benar dan salah dia akan bertanggung jawab sendiri. Walaupun dampaknya adalah buruk. Dan tadi maka ada ulama mengatakan udah Pak Abah katanya husnudon aja. Nggak bisa husnudon karena mereka udah kelihatan arahnya itu punya dua arah tadi semua ya. Satu dengan tadi bahwa kalau seandainya kita husnudon sementara dakwah mereka itu tidak pernah menggunakan kitab hadis maupun apa, justru ada hurafat-hurafat, bayangkan nanti anak kita ini akan seperti apa nanti kalau membiarkan. Yang kedua tadi kalau seandainya mereka itu tadi maka ada dalil merampok lebih utama dari meminta. Kan sudah aneh-aneh itu tadi semua ya. Maka tidak aneh mereka itu merampok tadi semua ya. Dipaksa orang sudah membeli giginya, sudah membeli tasbihnya, sudah membeli susurnya dan lain sebagainya. Itu merampok namanya. Dan mereka sudah menghalalkan, merampok lebih baik tadi semua daripada meminta tadi semua ya. Itu saja barangkali yang harus diluruskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kepada teman-teman yang mengatakan Abah memecah belah, enggak. Abah itu adalah datang mungkin sebagai wasit dan Abah pun ingatkan ke kanan dan ke kiri, kata Abah juga. Seharusnya spirit Islam itu adalah selalu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita ini harus menyatukan, bukan memecah belah. Tapi untuk menyatukan itu harus tadi semuanya harus mengikuti metodologinya. Kalau satu ngotot ya nggak bisa. Nah terutama yang saya lihat dari Ba'alwinya ngotot. Kalau kita ayo bersatu tadi semua ya. Kemudian bagaimana untuk bersatu itu adalah semua
Maka tadi ayo berikan respon dengan kitab yang benar, buat antitesis, kemudian tadi. Dan saya selalu minta, walaupun ada antitesis, tetap kata menurut saya, pembuktian terakhirnya adalah karena harus ada ru'yatul hilal tadi semua ya. Jadi kalau hisab, ada kitab-kitab itu adalah hanya sebatas hitungan hisab, karena bisa langitnya adalah gelap, karena sekarang ini seolah-olah kalau menurut saya, Ba'alwi ini langitnya gelap nih. Maka harus ada ru'yatul hilal tadi semua ya, tadi semua ya, tadi semua. Tapi kalau sudah sampai titiknya ru'yatul hilal, berarti besok tadi semua adalah sempurna, maka tetap saja besok harus Ramadan, artinya batal, gitu kan tadi semua. Jadi maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka sadayana hampura. Jadi ya, nuhun sehat berkah sadayana tadi semua. Sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah beliau sampaikan, dan saya rasa penjelasan tersebut juga penting ya untuk kita pahami bersama-sama. Oke, mungkin akan saya putarkan ya narasi yang tadi itu, dan sambil kita tanggapi. Sesungguhnya cikal bakalnya kejadian ini adalah dimulai daripada akhlak Ba'alwi sendiri dari semua. Maka Abah membuat judul hari ini adalah bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan kepada baginda Nabi itu adalah pada dasarnya oleh perbuatannya sendiri. Jadi cikal bakal ya, kenapa meneliti ya, artinya dalam hal ini ya kita dapat memahami ya bahwa ya arahnya ya dari tingkahnya ya, dari tingkahnya. Seperti apa tingkah yang mereka tunjukkan, walaupun hal tersebut tidak bisa kita jadikan sebuah alasan ya untuk mengatakan ia batal ya. Setidaknya ya dengan melihat ya tingkah-tingkah dari sebagian mereka ya, artinya kita bertanya-tanya ya, sehingga yang meneliti ya, yang penasaran ya meneliti ya bagaimana dan seperti apa, apakah tersambung atau tidaknya. Ternyata setelah diteliti seperti itu, dan hal tersebut ketika sudah diketahui ya, ya maka ya diungkapkan apa adanya. Saya rasa seperti itu. Dan pemaparan beliau, saya rasa ya Abah Setu tersebut ya cukup luar biasa mantap, dan saya rasa sangat bermanfaat sekali ya. Ada hal-hal yang memang di sana menarik lah ya untuk dilihat, menarik lah untuk dipahami bersama. Maka dari situ ya, dari itu ya, saya tertarik untuk menyalurkan ya, untuk membagikan ya kepada saudara-saudara sekalian ya. Mungkin itu saja ya dari apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi apabila ada kekeliruan baik pemahaman kata atau apalah itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, bisa dipahami. Jangan sampai digagal paham ya. Harus betul-betul dipahami. Ya, itu saja akhirul qaul. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.